Uwais Al-Qarni. Kenalkan, nama saya Rahman, berperan sebagai ibunya Uwais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadifah, berperan sebagai Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asam, berperan menjadi Am. Perkenalkan, nama saya Afkarul, berperan sebagai Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berperan sebagai pengurus jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Penduduk jamaah yang menjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai penduduk jamaah. Pada zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia tinggal di negeri Yaman. Ia seorang fakir dan ia hidup bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Uwais Al-Qarni bekerja sebagai penggembala domba dan hasil usahanya hanya cukup untuk makan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin. Uwais Al-Qarni juga memiliki penyakit sopak. Tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Tapi hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersama dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu bisa mengerjakan haji. Uwais tercenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir yang tandus dan panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais sangat miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir, mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin kan pergi haji naik lembu? Oh lala, ternyata Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, beliau bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, Uwais gila. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi, karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah. Alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu pun berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa ibu.
Bagaimana dengan dosamu? Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga. Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu disembuhkan dari penyakit sopaknya, tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan yang disisakan di tengkuk? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Uwais Al-Qarni dikenal anak yang taat, beribadah, dan patuh pada ibunya. Ia seringkali berpuasa. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni melihat tetangganya sering bertemu dengan Nabi Muhammad, sedangkan ia sendiri belum pernah berjumpa dengannya. Kerinduan Uwais Al-Qarni untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memandang wajah beliau dari dekat? Ia rindu mendengar suara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerinduan karena iman. Wahai ibu, bolehkah anakmu ini pergi ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah? Pergilah wahai Uwais, anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang. Betapa gembira mendengar jawaban ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat dan berpesan kepada tetangganya agar menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Setelah ia menemukan rumah Nabi, ketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, bisakah saya bertemu dengan Rasulullah? Maaf, tidak bisa. Rasulullah sedang dalam pertempuran bersama sahabat yang lainnya. Dalam hati Uwais bergejolak perasaan ingin menunggu bertemu dengan Nabi. Sementara ia ingat pesan ibunya agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu terus berganti. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Uwais Al-Qarni. Khalifah Umar berbincang dengan Ali. Wahai Khalifah, apakah engkau tahu sabda Nabi tentang penghuni langit? Insya Allah, saya tahu. Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Rasul menyarankan apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Apakah engkau ingin menemuinya? Iya, insya Allah. Sejak saat itu, setiap ada kafilah atau rombongan yang datang dari Yaman, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali radhiyallahu anhu selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Wahai orang Yaman, apakah dalam rombongan kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Maaf Khalifah, tidak ada. Wahai orang Yaman, apakah dalam rombongan kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Maaf Khalifah, tidak ada. Suatu hari rombongan Yaman datang ke Madinah. Seperti biasa, Khalifah Umar menanyakan apakah ada Uwais Al-Qarni dalam rombongan. Ternyata saat itu Uwais berada dalam rombongan. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni.
Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali sambil mendekati kedua sahabat Nabi ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia itu adalah penghuni langit. Wahai hamba Allah, siapakah namamu? Abdullah. Kami juga Abdullah, hamba Allah. Bolehkah kami mengetahui nama aslimu? Uwais Al-Qarni. Wahai Uwais, sang penghuni langit, kami semua memohon doa dan istighfarmu sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda, Uwais Al-Qarni. Terima kasih Uwais. Ini ada sedikit sedekah dari kami. Tidak, saya tidak mau. Saya hanya meminta sesuatu kepada kafilah Umar. Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni meninggal. Anehnya, pada saat akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut untuk memandikan. Saat mau dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengafaninya. Saat mau dikubur, sudah banyak orang yang siap menggali kuburannya. Ketika usungan dibawa menuju perkuburan, luar biasa, banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai pengembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Ada seorang pengurus jenazah yang menjelaskan siapa Uwais Al-Qarni. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Nabi menceritakan kepada para sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, dia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Nabi menyarankan, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya. Oh